Pernahkah kita menyadari bahwa tanah tempat ari-ari leluhur kita ditanam kini sedang merintih? Kaldera megah ini bukan sekedar saksi bisu letusan purba 74.000 tahun silam yang mengguncang dunia, melainkan rahim yang melahirkan identitas kita. Danau Toba. Bagi kita, bangsa Batak, ia bukan sekedar angka luas 1.130 km persegi atau sekedar objek wisata di peta. Ia adalah Tau Nauli, ibu dari segala sumber air, napas dari setiap huta, dan denyut nadi peradaban Tapanuli. Namun hari ini, wajah ibu kita sedang kusam, menyimpan luka yang sunyi. Garis pantai tempat anak-anak kita dulu mandi, kini menjauh hingga belasan meter, meninggalkan daratan yang retak-retak dan dermaga yang kini menggantung sia-sia tanpa sentuhan ombak. Ini bukan lagi soal siklus musim yang lewat begitu saja. Ini adalah alarm bagi eksistensi kita. Jika air di danau terdalam ini terus menyusut, maka sebagian dari jiwa kita sebagai masyarakat Batak pun ikut mengering. Kita tidak hanya sedang membicarakan masalah lingkungan, kita sedang membicarakan masa depan warisan leluhur yang kini berada di ujung tanduk. Krisis iklim dan pemanasan global. Penyebab pertama yang tak kasat mata namun mematikan adalah perubahan iklim global. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya tren kenaikan suhu rata-rata di kawasan Sumatera Utara. Setiap derajat kenaikan suhu meningkatkan laju penguapan atau evaporasi di permukaan danau secara eksponensial. Danau Toba, dengan luas permukaannya yang masif, kehilangan jutaan meter kubik air setiap tahunnya hanya karena paparan panas matahari yang kian ekstrim. Fenomena El Nino yang semakin sering terjadi memperparah kondisi ini, menciptakan musim kemarau yang jauh lebih panjang dari pola historis yang biasa dipahami oleh para petani lokal. Pasokan air dari langit tak lagi sebanding dengan apa yang menguap ke udara. Luka di hulu, deforestasi, dan hilangnya resapan. Namun, alam bukan satu-satunya yang patut disalahkan. Jika kita melihat ke arah perbukitan yang memagari Toba, kita akan melihat luka yang nyata. Deforestasi di daerah tangkapan air atau DTA Danau Toba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai spons alami, menyerap air hujan dan melepaskannya secara perlahan melalui mata air ke danau, kini banyak berganti menjadi lahan terbuka atau perkebunan monokultur. Tanpa tegakan pohon yang rapat, air hujan tidak lagi meresap ke dalam tanah, melainkan menjadi air larian atau runoff yang membawa sedimen ke dasar danau. Akibatnya, debit air dari ratusan anak sungai yang bermuara ke Toba terus menyusut. Tanah kehilangan kemampuannya untuk menyimpan cadangan air untuk musim kering, membuat danau kehilangan infus alaminya. Konflik kepentingan, industri, dan pertanian. Di sisi lain, tekanan terhadap ekosistem ini datang dari aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Pertanian intensif di pinggiran danau seringkali menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Ketika hujan turun, sisa pupuk ini terbawa ke danau, menyebabkan eutrofikasi atau penyuburan air yang memicu ledakan populasi eceng gondok. Tumbuhan ini tidak hanya mengganggu estetika, tetapi juga mempercepat penguapan melalui proses transpirasi. Tak hanya itu, kehadiran industri besar di sekitar kawasan tangkapan air dan penggunaan air danau untuk kepentingan energi maupun operasional industri tanpa pengawasan ketat terhadap neraca air kian mempersempit ruang nafas Danau Toba. Limbah yang masuk perlahan mengubah kualitas air, merusak ekosistem endemik yang telah bertahan selama ribuan tahun. Dampak sosial dan ancaman pariwisata. Siapa yang paling terluka? Mereka adalah warga yang hidup di tepiannya. Para nelayan tradisional kini harus mendayung lebih jauh ke tengah karena air di pinggiran terlalu dangkal dan keruh. Para petani di Samosir hingga kawasan pesisir kesulitan mendapatkan air irigasi yang berdampak langsung pada ketahanan pangan keluarga. Sektor pariwisata yang digadang-gadang sebagai Monaco-nya Asia pun terancam.
Bayangkan kapal-kapal wisata yang tak bisa bersandar karena kedalaman air yang tidak lagi mencukupi, atau pemandangan bibir danau yang dipenuhi sampah dan tanah retak. Jika Toba kehilangan airnya, ia kehilangan daya tariknya. Ini bukan sekedar masalah lingkungan. Ini adalah ancaman ekonomi bagi jutaan orang yang menggantungkan hidup pada sektor jasa dan pariwisata. Kekeringan Danau Toba adalah sebuah wake-up call, panggilan untuk bertindak bagi kita semua. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pembangunan infrastruktur dan investasi di kawasan ini benar-benar berbasis lingkungan, bukan sekedar mengejar angka pertumbuhan. Teknologi pengolahan air dan sistem peringatan dini kekeringan harus mulai diimplementasikan secara serius. Namun, kunci utamanya tetaplah pada kolaborasi. Reboisasi di kawasan hulu harus menjadi gerakan masif, bukan sekedar seremonial. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga setiap tetes air harus dimulai dari meja makan keluarga. Danau Toba telah memberikan segalanya untuk kita selama berabad-abad. Keindahan, kehidupan, hingga identitas budaya. Kini saatnya kita memberi kembali. Jangan biarkan Danau Toba menjadi sekedar dongeng di masa depan tentang sebuah danau yang pernah ada. Waktu terus berjalan, dan setiap langkah kecil kita hari ini menentukan apakah generasi mendatang masih bisa melihat pantulan langit di beningnya air Toba. Mari kita jaga Danau Toba, karena keindahan ini adalah tanggung jawab kita semua.